Cintailah kekasihmu sekadarnya saja. Bisa jadi suatu hari ia menjadi orang yang kau benci. Inilah salah satu nasihat penuh hikmah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kita bagaimana mencintai dengan bijak. Dalam kehidupan, cinta adalah anugerah. Tapi ketika cinta tak diiringi dengan akal dan batas, ia bisa berubah menjadi bencana. Betapa banyak orang yang mencintai berlebihan, hingga menyerahkan segalanya, lupa diri, bahkan lupa Allah. Tapi saat hubungan tak berjalan sesuai harapan, cinta itu berubah jadi luka, dendam, dan kehancuran. Islam mengajarkan keseimbangan, mencintai dengan hati tapi tetap sadar batas. Cinta pada manusia haruslah sekadarnya, tidak sampai menggadaikan prinsip apalagi agama. Karena manusia bisa berubah dan hati bisa berbalik arah, maka simpan sebagian hatimu hanya untuk Allah, agar ketika kecewa kamu masih punya sandaran. Cinta yang sehat adalah cinta yang ilmu tanpa amal adalah seperti pohon tanpa buah. Kalimat penuh makna dari Imam Syafi'i ini menggambarkan satu hakikat penting dalam kehidupan beragama. Ilmu bukan sekadar untuk dikumpulkan, dihafal, atau dibanggakan, tapi untuk diamalkan. Apa gunanya seseorang tahu banyak ayat, hadits, hukum halal haram, tapi tidak menerapkannya dalam hidup sehari-hari? Seperti pohon yang rimbun daunnya, namun tak satu pun buah yang bisa dipetik. Indah dipandang, tapi tak memberi manfaat. Begitulah ilmu tanpa amal. Hari ini, banyak yang semangat belajar, menghadiri majelis, menonton ceramah, tapi sedikit yang menerapkan ilmunya dalam akhlak, ibadah, dan muamalah. Padahal, amal adalah bukti kejujuran seseorang dalam menuntut ilmu. Ilmu seharusnya melembutkan hati, menjernihkan pikiran, dan memperbaiki sikap. Maka mari kita bercermin. Sudahkah ilmu yang kita pelajari mengubah diri kita? Jika belum, mungkin kita seperti pohon, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Kalimat singkat ini adalah mutiara dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan standar kemuliaan yang sejati. Dalam dunia yang sering mengukur nilai seseorang dari harta, jabatan, atau ketenaran, Islam justru mengajarkan bahwa nilai tertinggi manusia adalah sejauh mana ia memberi manfaat untuk orang lain. Tak harus kaya untuk memberi, tak harus pintar untuk membantu. Senyum yang tulus, tenaga yang ringan, atau doa yang ikhlas, semuanya adalah bentuk manfaat. Lihatlah para nabi, ulama, dan orang-orang syalih, mereka tidak hidup untuk diri sendiri, tapi untuk umat. Bahkan saat lelah, mereka tetap melayani. Bahkan saat sedih, mereka tetap menguatkan. Karena mereka tahu, hidup yang terbaik adalah yang memberi. Siapa yang bersabar akan menang. Kalimat tegas dan kuat dari Umar bin Khattab ini bukan sekadar motivasi, tapi prinsip hidup seorang mukmin. Dalam kehidupan, jatuh adalah hal yang biasa. Dihina, ditolak, gagal, dikhianati, semuanya pernah dirasakan oleh orang-orang besar. Tapi bedanya, mereka tidak berhenti. Karena mereka tahu, kemenangan bukan milik yang tercepat, tapi milik yang paling sabar. Kesabaran bukan kelemahan, tapi kekuatan hati untuk terus melangkah meski terluka. Umar bin Khattab sendiri adalah contoh nyata. Dulu ia musuh Islam, tapi dengan kesabaran dalam mencari kebenaran, ia menjadi salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah. Visualnya seperti seseorang yang jatuh di jalan berbatu, lutut berdarah, tapi ia bangkit, membersihkan debu, lalu melanjutkan langkah. Sabar itu berat, tapi hasilnya manis. Dalam sabar ada keajaiban, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka, ketika hati gelisah, ingatlah Allah. Kalimat ini sederhana, namun menyimpan kekuatan luar biasa. Dalam hidup, kita sering dihantui oleh kegelisahan, khawatir akan masa depan, takut gagal, cemas menghadapi kenyataan. Saat gelisah melanda, kita mencoba mencari pelarian dengan hiburan, tidur, atau curhat pada manusia. Tapi tetap saja hati tidak tenang. Itulah saatnya kita kembali kepada yang menciptakan hati. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Visual malam yang tenang, langit bertabur bintang, dan seseorang yang duduk sendiri sambil berzikir menggambarkan kedamaian hakiki yang tidak bisa diberikan dunia. Cukup dengan menyebut, Ya Allah, hati mulai ringan. Steeds siap berdroke, with bilj afgrid tapen. Nasasa nemadik iut bersikap adil mervething narration. Sabar adalah separuh dari iman. Kalimat ini bukan hanya nasihat, tapi fondasi dari keimanan itu sendiri. Iman tidak hanya tentang percaya pada Allah, tapi bagaimana kita bersikap ketika diuji. Dalam setiap cobaan, kehilangan, rasa sakit, dan kekecewaan, disitulah sabar diuji. Dan sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan tetap tenang dalam badai, tetap teguh dalam derita, dan tetap taat meski berat.
Ilustrasi terbaik untuk ini adalah seseorang yang duduk tenang di bawah hujan, basah oleh ujian, tapi tetap tersenyum dan berdoa, yakin bahwa badai akan reda. Orang yang sabar tidak mudah marah, tidak cepat menyalahkan, dan tidak tergesa dalam mengambil keputusan. Karena dia tahu Allah bersama orang-orang yang sabar. Syalatlah seperti syalat orang yang akan mati. Kalimat ini begitu menggugah, seolah mengguncang jiwa kita yang selama ini syalat hanya sebagai rutinitas. Bayangkan jika ini adalah syalat terakhirmu, tidak akan ada lagi rakaat sesudahnya, tidak akan ada lagi sujud, tidak akan ada kesempatan memperbaiki. Dalam kondisi itu,